Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Kurniawan Saputra, NPM 212102026 dari kelas 1 NF. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang materi kepemilikan. Pengertian kepemilikan menurut bahasa Al-Mulk sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghorahib Al-Asfani dalam At-Thariq 2004, pembelajaran alokasi harta dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. B. Arti tujuan kepemilikan umum. Arti kepemilikan nomor yang pertama, arti kepemilikan umum. Kalau kita analisis pengembangan saat ini, maka harta hanya dikhususkan untuk kegunaan umum, kegunaan bagi semua kaum muslim. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkadang pada suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang di antaranya mereka untuk memanfaatkan untuk menggunakan dengan jalan penguasaan. Tujuan kepemilikan umum yang pertama, pelayanan yang mempunyai fungsi sosial ya. B. Jaminan pendapatan negara. C. Pengembangan dan penyediaan semua jenis pekerjaan produktif bagi masyarakat yang membutuhkan. D. Organisasi kerjasama antar negara dalam usaha menciptakan kemakmuran bersama. E. Investasi harta untuk mencapai kemakmuran bersama. C. Sumber dan jenis kepemilikan umum. Pertama, wakaf. Wakaf menurut Al-Halawi adalah menahan suatu harta yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan agama Allah. Para ahli fikih mensyaratkan wakaf disyaratkan pada perbuatan baik dan benar. Kalau tidak, maka wakaf yang dilakukan tertolak. Oleh karenanya mereka memperbolehkan wakaf untuk pembangunan dan pemeliharaan masjid, buku-buku yang berisi hukum-hukum syariat, dan buku-buku apapun yang berguna bagi kaum muslimin, rumah sakit, tempat singgah bagi orang yang berpergian, irigasi, pondok, dan lain sebagainya. Yang kedua, proteksi pemerintah. Proteksi adalah perlindungan dari penguasa dalam kurung Amirul Mukminin terhadap tanah yang tidak bertuan yang diperbolehkan bagi kepentingan kaum muslimin, tidak khususkan bagi satu orang tertentu. Adanya proteksi berasal dari anggapan yang menyatakan bahwa tanah itu boleh dipergunakan siapapun yang menjaganya, boleh memilikinya. Kepemilikan pribadi ini boleh dipindahkan menjadi kepemilikan umum pada saat aturan umum tidak berlaku atas tanah itu, sebagaimana aturan pada saat aturan umum tidak berlaku atas aturan yang berlaku pada saat tanah bertuan. Lanjut yang ketiga, kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti air, rumput, dan sinar matahari merupakan bagian dari barang-barang yang berhak dimiliki oleh semua manusia. Yang keempat, barang-barang tambang. Barang-barang tambang menurut Ibnu Qudamah adalah dalam Al-Mughni, yaitu segala sesuatu yang keluar dari dalam bumi berupa yang diciptakan Allah dari dalamnya dari yang selainnya. Tentang pengaturan kepemilikan barang tambang, para fuqaha membagi menjadi dua: tambang lahir, yaitu tambang yang sampai kepadanya tanpa biaya yang dikeluarkan oleh manusia dan mereka memanfaatkannya seperti garam, air, dan belerang. B. Tambang batin, yaitu barang tambang yang tidak sampai kepadanya melainkan dengan kerja keras dan dengan biaya seperti tambang emas dan perak. Nomor 5. Pantai, lautan, padang pasir, gunung, dan tanah mati. Yang keenam, as-sawafi, yaitu tanah yang dikumpulkan khalifah dari tanah-tanah negeri taklukan dan ditetapkan untuk baitul mal. Yang ketujuh, istana dan bangunan. D. Pengelolaan kepemilikan umum. Dalam Salahuddin, pengelolaan harta milik umum oleh negara dilakukan dengan cara sebagai berikut: penjualan atau penyewaan. Yang kedua, pengelolaan tanah ladang. Yang ketiga, pengelolaan atas tanah pertanian yang sangat luas. Yang keempat, menghidupkan tanah endapan sungai. Yang kelima, pembagian tanah. Lanjut, arti dan tujuan kepemilikan khusus. Pada arti dan tujuan kepemilikan khusus. Tujuan kepemilikan khusus menurut At-Thariq 2004 adalah meningkatkan kerjasama internasional, mulai kerjasama antar individu dan kelompok-kelompok non-pemerintah, merealisasikan kebaikan. Yang kedua, merealisasikan kebaikan, kemakmuran, dan kemanfaatan umum melalui persaingan sehat antar produsen. Yang ketiga, negara tidak diperkenankan melakukan investasi jika hanya akan menghambat kreativitas individu. Yang keempat, memenuhi dan menginvestasikan naluri cinta materi dalam bidang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. F. Jenis kepemilikan khusus. Yang pertama, kepemilikan pribadi. Yang kedua, kepemilikan syarikat. Yang kedua, kepemilikan syarikat dalam kurung organisasi. Yang ketiga, kepemilikan kelompok. G. Sebab kepemilikan pribadi. Yang pertama, bekerja.
yang kedua penguasaan, yang ketiga kepemilikan barang-barang yang halal, yang keempat harta dari pemberian negara kepada rakyat atau individu, yang kelima transaksi. Batasan kepemilikan umum. Yang pertama, batas kepemilikan khusus. Islam tidak menempatkan kepemilikan khusus sebagai hak absolut tanpa batas. Kepemilikan itu harus berdasarkan atas pertimbangan penggunaannya dalam semua sisi. Islam mengatur hierarki kepemilikan harta individu dan kelompok agar tercipta suasana kasih dan persaudaraan antar anggota masyarakat. Lanjut, kemudian mereka beberapa batasan kepemilikan khusus antara lain sebagai berikut. Untuk memperoleh hak kepemilikan itu hendaknya dilakukan dengan cara legal sebagaimana disebutkan di atas. B. Tidak terdapat hal yang secara langsung dapat membahayakan keselamatan seorang atau kelompok pada proses kepemilikan, pengalokasian, dan pemanfaatan barang. C. Menjaga kepentingan umum tanpa menciptakan kegoncangan di dalamnya. D. Alokasi kepemilikan yang tepat. Yang kedua, kewajiban dalam kepemilikan khusus. Beberapa kewajiban dalam yang dibebankan Islam pada orang yang memidu harta antara lain memberikan kepada mereka yang berhak seperti istri, anak-anak yang belum bekerja. Zakat. Yang kedua, zakat sebagian fardhu yang diwajibkan Allah dalam harta orang-orang kaya dan dialokasikan kepada orang-orang miskin. C. Beberapa hak yang harus ditunaikan selain zakat. Konsep kepemilikan. Syariah menurut Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 macam kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Pemanfaatan kepemilikan. Yang pertama, pengembangan harta. Yang kedua, penggunaan harta. Yang ketiga, cuma dua, pengembangan harta sama penggunaan harta. Distribusi kekayaan. Instrumen distribusi kekayaan dalam Islam melalui beberapa aturan sebagai berikut. Wajibnya muzaki, orang yang berzakat. Hak setiap warga negara untuk memanfaatkan kepemilikan umum. Yang ketiga, pembagian harta negara seperti tanah, barang, dan uang sebagai modal bagi yang memerlukannya. Yang keempat, pemberian harta waris kepada ahli warisnya. Yang kelima, larangan menimbun emas dan perak sekalipun telah dikeluarkan zakatnya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.